Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi meringkus pelaku begal ponsel pelajar yang berusaha kabur saat akan ditangkap. Hanya karena soal sepele tersinggung dengan tatapan korban, seorang juru parkir liar menusuk pengemudi ojek online. Seorang pria asal kota Depok, Jawa Barat bertekad menunaikan ibadah haji tahun depan dengan jalan kaki menuju ke Tanah Suci. Sejumlah warga mendatangi kantor PT Waskita Sriwijaya Tol untuk menuntut ganti rugi atas lahan yang belum diberikan pihak perusahaan kepada ahli waris. Sementara lahan tersebut telah berubah menjadi jalan tol Kapal Betung. Rabu siang, kantor PT Waskita Sriwijaya Tol atau WST di kawasan Jakabaring, Palembang didatangi pengunjuk rasa yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Anti Mafia. Membawa poster dan spanduk, mereka mendesak perusahaan untuk segera memberikan ganti rugi kepada ahli waris lahan atas nama Romdan bin Sudin selaku pemilik lahan yang sah. Sebab sejak awal pembangunan jalan tol Kapal Betung di tahun 2017, ahli waris belum mendapatkan ganti rugi pada lahan 20.000 meter persegi miliknya. Luasnya berkisar 20.000 meter, 2 hektar, Pak. Jadi masuk kedatangan kita ini apa nih Pak sebenarnya? Kita menuntut untuk ganti rugi, Pak. Sudah dari tahun 2017 sampai tahun 2025 ini belum ada penyelesaian ganti rugi atas tanah lahan kita yang terkena dampak tol. Itu Pak. Iya. Berarti dari tahun 2017 belum ada pembayaran sama sekali? Pembayaran sama sekali. Menurut keterangan ahli waris, dari tahun 2017 sampai sekarang tanah ini belum dibayar. Bahkan untuk menemui pihak Waskita pun susah, tertutup. Makanya kita melakukan pendampingan terhadap saudara Naim ini untuk membantu mendapatkan hak-haknya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pihak perusahaan meminta waktu selama 3 hari untuk melakukan kajian terlebih dahulu. Terhadap permintaan dari forum tersebut, kami akan mengkaji dulu secara hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan ini tanah ini dari tahun 2017 Pak ya? Datanya tadi? Ya, untuk datanya kan baru kami dapat hari ini Pak ya. Karena untuk klaimnya itu memang sepertinya sudah lama, dari 2017, sehingga kami butuh waktu juga untuk mengkaji secara hukum apa-apa yang sudah dilalui dan apa-apa yang sudah dilewati. Ahli waris sepakat memberikan waktu selama 3 hari kepada pihak perusahaan untuk mengumpulkan data-data lapangan. Ahli waris mengancam jika tuntutan belum dipenuhi, mereka akan terus mendatangi kantor WST. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Eko Purwanto, seorang pria asal kota Depok, Jawa Barat, bertekad menunaikan ibadah haji tahun depan dengan jalan kaki menuju ke Tanah Suci. Meski baru kali pertama, namun Eko memiliki harapan besar keinginannya melaksanakan rukun Islam kelima dapat tercapai. Masjid yang berada di kawasan kilometer 5 Palembang menjadi tempat singgah Eko Purwanto dalam perjalanannya ke Tanah Suci dengan berjalan kaki. Sudah 23 hari, pria 37 tahun asal kota Depok, Jawa Barat ini melakukan ekspedisinya untuk bisa sampai ke Tanah Suci. Ia tak sendirian. Eko ditemani oleh rekannya Muhammad Eka Sandi yang memiliki niat sama untuk berhaji dengan jalan kaki. Mereka bertemu di Bandar Lampung saat menuju ke Palembang. Meski baru kali pertama dan tergolong tidak mudah, namun keyakinan tak pudar dalam diri Eko yang memiliki tekad besar dapat menunaikan rukun Islam ke-5 tahun depan. Tentunya persiapan matang sudah dilakukan Eko sejak setahun terakhir, seperti finansial, fisik, paspor dan visa, juga termasuk izin dari keluarga. Bahkan Eko mengaku rela meninggalkan pekerjaannya untuk melakukan perjalanan yang ia targetkan sampai ke kota Mekah selama 7-8 bulan. Sebagai salah satu upaya bertahan hidup di jalan,
Eko membawa batu bacan yang ia buat untuk ditawarkan dan dijual. Saya memang ingin haji itu masih di usia yang segar, karena katanya haji itu kan butuh tenaga untuk untuk pergerakan di sana, mulai dari kegiatan hajinya lah ya. Jadi saya mencoba untuk Bismillah lah itu untuk haji jalan kaki gitu. Ini maksudnya dari mana nih? Kalau saya sih dari Depok, saya awalnya sendirian gitu, sendirian lah jalan dari Depok, karena saya memang ngejar kawan-kawan yang sudah live di TikTok gitu. Nah, kebetulan yang terakhir ini ada Mas Nanu di situ. Saya pantau terus, jadi akhirnya kita ketemu di Bakauni, Mbak. Waktu itu karena saya sendiri dari Depok itu. Perjalanan panjang ini menjadi pengalaman baru dan kesan indah bagi Eko. Ia berharap jerih lelahnya berjalan kaki untuk berhaji dapat mengukuhkan imannya. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Polisi dari Polsek Tanjung Batu meringkus pelaku perampasan disertai kekerasan terhadap seorang pelajar SMK di Kabupaten Ogan Ilir. Pelaku berusaha kabur dari pintu belakang rumahnya, namun langkahnya terhenti setelah polisi berhasil menangkapnya. Polisi mengejar pelaku begal yang berusaha kabur saat polisi menggerebek rumahnya di Desa Seri Bandung, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir. Usaha pelaku sia-sia karena polisi telah melakukan pengepungan di seputar rumahnya. Maka dengan mudah sang pelaku ditangkap. Pria bernama Revos ini pun digelandang polisi ke Mapolsek Tanjung Batu. Tersangka merupakan pelaku perampasan ponsel milik seorang pelajar SMK pada Sabtu pekan lalu. Modusnya dengan berpura-pura minta diantar korban menggunakan sepeda motor. Namun di tengah perjalanan, korban justru diarahkan ke sebuah pemakaman umum tebing baka oleh tersangka. Di lokasi itulah tersangka merampas ponsel korban dan melakukan penganiayaan hingga korban terluka. Pelaku mengajak korban untuk jalan. Jadi pelaku ini ngajak korban jalan dengan dibonceng menuju ke pemakaman. Nah, disitulah pelaku melancarkan aksinya untuk melakukan perampasan satu buah handphone dengan korban. Di situ korban melakukan perlawanan sehingga pelaku melakukan tindak kekerasan. Dari tangan tersangka disita 1 unit ponsel milik korban yang dirampas pelaku sebagai barang bukti. Polisi menjeratnya dengan pasal pencurian dengan kekerasan dan ancaman kurungan 9 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.
karena listrik rumah sering mati.